Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nugroho, NPM 23520033. Di sini saya akan menjelaskan ya lingkungan global, isu lingkungan global. Di sini langsung saja kita ke bab 1, globalisasi lingkungan hidup. Globalisasi Globalisasi memang seringkali diidentikan dengan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Dari sekian banyak literatur yang mengupas globalisasi, menurut Anderson 1995, globalisasi merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi yang kemudian mengubah tatanan politik dunia. Hal ini diperkuat oleh Marshall 1999 yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimonori oleh perusahaan multinasional yang hadir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan dibantu oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil mengubah tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin, aktivitas ekonomi perusahaan multinasional tersebut menjadi semakin melaju. Perlahan tapi pasti kekuasaan negara diintervensi atau bahkan dilemahkan oleh laju perusahaan multinasional. Keberhasilan mengintervensi dan melemahkan kekuasaan negara sebenarnya bukan semata hasil upaya perusahaan multinasional, menurut Robinson 1996. Terdapat pula agen-agen supranegara, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional yang gencar mengampanyekan perlunya meminimalisi peran negara. Mereka kemudian menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang. Di sini ada bab 2, hutan, air, dan tanah. Hutan, pengertian hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang di dalamnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya. Yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Di samping hasil nyata berupa kayu, fungsi hutan adalah fungsi perlindungan terhadap tanah dan air atau hidrologi. Hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti fungsi bank plasma nuftah genetik asli, keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara, sehingga hutan diberi sebutan paru-paru dunia atau Simon 2008. Di bab 3 ada keanekaragaman hayati. Konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen spesies dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Dalam kajian keanekaragaman hayati di dunia,
Indonesia selalu termasuk ke dalam negara yang diperbincangkan karena merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam hal biodiversitas di dunia atau Abidin DKK 2020. Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk ke dalam negara mega biodiversitas, yaitu negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brazil, Cina, Ekuador, Filipina, India, Indonesia, Kolombia, Kongo, Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, dan Venezuela. Fakta-fakta ini mendorong kita untuk lebih mencintai tanah air dan mengapresiasi kekayaan negara Indonesia. Negara mega biodiversitas dihuni oleh sekitar 2 sampai 3 dari semua spesies vertebrata non ikan dan 3 atau 4 dari semua spesies tumbuhan tinggi di dunia. Konsep negara mega biodiversitas disusun atas 4 premis, yaitu Alfiani di 2014. Dan bab 4-nya pemanasan global. Pengertian pemanasan global ya. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peneliti dari Center for International Forestry Research CIFR menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini secara alami terdapat di udara atau atmosfer. Sedangkan efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk panas yang terperangkap di alam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar. Triana 2013. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida CO2, melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca greenhouse effect merupakan istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global, disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di rumah kaca terhalang oleh dinding. Di sini bab 5-nya yaitu hujan asam. Pengertian hujan asam ya. Istilah hujan asam pertama kali digunakan oleh Robert A. Smith pada tahun 1872 dalam Kupsela 1989 yang menguraikan tentang kejadian di Manchester, sebuah daerah industri di bagian utara Inggris.
Hujan asam ialah turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini terjadi apabila asam di udara larut dalam butir-butir air di awan. Jika hujan turun dari awan itu, eh, air hujan bersifat asam. Asam itu terhujankan atau rainout. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu terlarut ke dalam air hujan dan turun ke bumi. Asam itu tercuci atau wash out. Hujan asam dapat terjadi di daerah yang sangat jauh dan sumber pencemaran. Masalah hujan asam terjadi di lapisan atmosfer rendah, yaitu di troposfer. Asam yang terkandung dalam hujan asam ialah asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3. Keduanya merupakan asam kuat. Asam sulfat berasal dari gas SO2 dan asam nitrat dari gas NOx. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam, pH sedikit di bawah 6. Karena karbondioksida CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Di sini ada bab 6, lubang ozon, lapis, dan di sini ya lapisan ozon. Ozon adalah suatu bentuk oksigen dengan 3 atom atau 03. Secara alamiah, ozon tersebut dapat stratosfer berbentuk lapisan yang tebalnya kurang dari 35 km. Di lapisan stratosfer, oksigen yang merupakan gas penyusun atmosfer, selain dalam bentuk melalui 02, juga atom O, ion positif O plus, radiasi O positif 0 plus, radikal 0 dan radikal 02. Hal ini disebabkan terjadinya reaksi fotokimia oleh sinar ultraviolet yang berasal dari matahari sampai ke lapisan atmosfer. Konsentrasi ozon di lapisan stratosfer bervariasi menurut ketinggian lapisan ozon yang tipis ini apabila dibandingkan dengan ketebalnya seluruh atmosfer. Bumi cukup efisien dalam menyaring semua sinar ultraviolet matahari yang berbahaya bagi makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, ozon penting sekali bagi kehidupan di bumi dari bahaya sangat ultraviolet. Nah, di sini nih atmosfer. Dan di sini ada bab 7 ya, Indonesia dalam kancah isu lingkungan global. Isu lingkungan global dalam politik global. Isu lingkungan hidup menjadi hal yang sering dibicarakan di kancah global pasca terjadinya perang dingin. Berbagai negara akhirnya menyadari betapa pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup generasi yang akan datang seiring peningkatnya kesadaran lingkungan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan di tingkat negara khususnya, dan meningkatnya persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup yang meningkatkannya suhu bumi dan meningkatnya macam-macam penyakit akibat lubangnya lapisan ozon. Maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda internasional.
Isu lingkungan munculnya di tahun 1972 ketika diselenggarakan The United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm. Pada konversi di hubungan antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan pertama kali muncul dalam agenda internasional. Isu lingkungan merupakan suatu isu yang lintasan batas. Hal ini terjadi karena yang pertama, sumber daya yang ada bergerak tidak hanya ada di satu negara saja. Yang kedua, aktivitas yang terjadi di lingkungan laut seperti pengiriman barang, pertambangan, dan pergerakan migrasi spesies asing dapat mempengaruhi beberapa negara. Ya, mungkin hanya itu ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.